hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Hadratal muhtaramin al-jalil wa khusus bi dzikri, para bapak, para ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini bisa berjumpa kembali di program kajian subuh di ahad ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu, kesehatan itu adalah nomor satu. Di tengah-tengah wabah yang masih belum selesai ini, kita semua tentu berharap semoga sehat selalu, ya, tidak terpapar COVID-19. Tetapi lebih daripada itu semuanya, secara psikologis kita semua harus menyiapkan bahwa penyakit itu sesungguhnya datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalan kita kepada Allah, ikhtiar kita untuk mematuhi protokol kesehatan itu adalah kunci untuk menghadapi situasi yang semacam ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz seperti tadi itu, hari ini saya menjelaskan tentang hukum waris. Hukum waris. Nah, permintaan kemarin memang jamaah minta untuk dilanjutkan hukum waris ini, dan saya akan melakukan perhitungan-perhitungan secara detail. Makanya saya minta papan saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanya, itu saya bisa menggambarkan. Hukum waris itu kalau tidak diskemakan itu susah dipahami. Ya apa ya? Bingung gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan tulis. Nama ini nama samaran saja, ya. Jadi pertama, Ahmad menikah dengan Siti, punya anak cuma satu perempuan saja, namanya Ani. Kemudian Ahmad itu saya lingkari karena meninggal. Saya lingkari meninggal, berarti ahli warisnya cuma dua, Siti dan kemudian Ani. Siti itu sebagai istri, Ani sebagai anak perempuan. Siti sebagai istri, karena dia punya anak, maka dia 1/8. Istri itu kalau punya anak 1/8, kalau tidak punya anak 1/4. Kemudian Ani itu sebagai anak perempuan. Anak perempuan itu karena dia satu-satunya, maka didapat setengah, 1/2. Oke? Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, oke. Jadi kalau anak perempuan itu satu-satunya, dia hanya dapat setengah. Ustaz, kan berarti ada sisa. Umpama ini hartanya, anggap saja misalnya 800 juta, biar gampang. 800 juta itu kalau diberikan kepada Siti sebagai istri, itu kan dibagi 8. 800 dibagi 8 berarti 100. Sisa 700. 100, iya betul. 100, kemudian 800 dibagi setengah berapa? 400, berarti 100 sama 400, 500. 500 berarti ada sisa 300. Itu kemana Ustaz sisanya? Pertama, kalau ada orang tua, misalnya ayah atau ibu. Kalau misalnya nggak ada orang tua, kakek ada apa enggak? Oh, sudah meninggal semua Ustaz. Nggak ada, ini cuma yang muda-muda saja. Kalau nggak ada semua, maaf Bapak Ibu, saudaranya si Ahmad itu ada apa enggak? Nah, itu perlu perlu dipikirkan. Tetapi Bapak Ibu, cara menghitungnya itu begini. Harta itu harus dibagi dua dulu. Ada namanya harta gonong gini. Harta gonong gini. Saya jelaskan. Di dalam Islam itu tidak ada harta gonong gini. Tetapi KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu mengakomodir yang namanya harta gonong gini. Apa sih pertimbangannya? Pertimbangannya begini, namanya perempuan istri di Indonesia itu rata-rata bekerja.
tapi dia bekerja di luar rumah dapat uang. Di dalam rumah pun dia bekerja. Sebulan yang lalu, bulan yang lalu saya sudah menjelaskan kewajiban memasak, ngepel rumah, belanja, nyuci, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Itu sesungguhnya bukan tugas istri, itu tugasnya suami. Tetapi kan kita melihat orang Indonesia itu rata-rata yang bekerja kan istrinya, urusan rumah tangga, urusan dalam negeri itu kan istrinya. Gimana buatan? Sehingga istri itu yang gak bekerja. Dosa kan itu minta tolong suami itu kepada istri. Minta tolong itu kalau sekali 2 hari, Pak. Kalau tiap hari suruh kerja itu bukan minta tolong. Itu memang disuruh kerja. Sehingga KHI itu mengakomodir bahwa harus ada harta ekonomi. Ini pertama. Yang kedua, apalagi istrinya bekerja di luar rumah punya gaji, punya penghasilan, ya tentu itu harus dibagi dua. Karena istri itu kalau dia punya uang itu hanya untuk dirinya sendiri, Pak. Enggak diberikan kepada suami, kepada anak, itu tidak ada masalah. Makanya ada istilah uangnya suami, uang istri. Tapi uang istri, uang pribadi. Sepakat Bapak Ibu? Ibu-ibu pasti sepakat lah. Ini menguntungkan ibu ini. Tapi kan kalimat ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Memang uang suami itu ada haknya istri, tetapi sebatas kebutuhannya, sebatas belanjanya berapa. Umpama sehari 100.000, ya sudah 100.000 itu, nggak lebih dari itu. Kalau kemudian dia 100.000 ngambilnya 1 juta, ya teman juga. Nah, tapi kalau istri itu punya gaji sendiri, itu nggak diberikan kepada suami, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau kita bicara hukum ya. Artinya kalau suami pensiun, nggak dikasih makan sama istrinya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan ditinggal mati. Nemen gitu ya. Ini kalau kita bicara hukum, Bapak. Makanya ketenangan batin itu tidak bisa pendekatan hukum. Harus ada pendekatan etika. Ya masa pantas suaminya sekarang pensiun nggak dikasih makan. Dulu waktu masih jayanya punya uang banyak, ya disayang gitu ya. Sekarang udah pensiun ditendang, nggak dikasih makan. Kenemenan gitu. Nah, tapi kalau bicara etika ya nggak pantas. Tapi kalau bicara hukum ya bukan. Andaikan nggak dikasih makan itu nggak apa-apa. Karena memang sesungguhnya yang punya kewajiban itu adalah suami itu menjadi nafkah itu. Nah, berdasarkan pertimbangan ini Bapak Ibu, maka KH itu mengakomodir yang namanya harta gono. Jadi kalau uangnya tadi 800 juta, dibagi dua dulu. 400 juta untuk Ahmad, 400 juta untuk Siti istrinya. Nah, yang 400 juta untuk Ahmad itu yang harus dibagi. Bukan yang punya Siti 400 juta itu. Nah, yang punya Ahmad 400 juta itu kalau dibagi tadi itu 1/8 untuk Siti istrinya. Berarti berapa tadi? 5 juta ya? 5 juta. 50 juta. Karena 400 toh, 50 juta. Kemudian 400 dapat setengah 200 juta untuk Ani sebagai anak. 150-nya itu ya dibagi ke saudaranya. Ada apa enggak saudaranya? Ini kalau bicara fikih. Kalau bicara KHI lagi-lagi punya anak 1 perempuan, itu bisa memaju, bisa menuntut saudaranya si Ahmad. Walaupun dia punya anak 1 perempuan. Karena pertimbangannya itu anak di kita itu, anak perempuan itu disamakan dengan anak laki-laki. Kalau di Indonesia ya, kalau di KHI, kompilasi hukum Islam, rasanya berat kalau saudara itu harus dikasih. Dawung dia yang bekerja kok, anak yang merawat misalnya ketika sakit, saudara nggak melok-melok, tiba-tiba setelah dia meninggal mau ambil. Ini yang sering jadi tukaran itu di sana. Ustaz, anak saya cuma 1 perempuan. Ternyata suaminya, saudaranya suami, duluri suami itu kan minta jatah Ustaz. Gimana ini, benar apa tidak? Nah ini nih, jadi persoalannya di situ. Kalau KHI nggak dapat, tapi kalau fikih itu dapat. Kalau fikih itu dapat. Itu Bapak Ibu, oke? Itu contoh 1. Siti tetap 1/8 karena punya anak. Walaupun 1, 2, 3 terus pokoknya punya anak 1/8. Ani dan Siti, nah, Ani
dan wati sama-sama anak perempuan, maka dia dapat 2/3. 2/3 itu dibagi 2 sama rata. Ya, umpama tadi 400 juta, Siti seperempat dapat 50, kemudian 400 juta dibagi 3, 400 dibagi 3, 1,3 dikali 2, 2,6. Ya kan? 2,6 dibagi 2. Sisanya untuk saudara. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, Andi punya anak 3, Andi, Wati, dan Andi. Ahmad meninggal dunia. Tetap istri dapat 1/8, tidak berubah. Kemudian anak 3 orang ini, Andi, Ani, Wati itu dapat asobah. Asobah itu sisa. Semuanya itu sisanya diambil. Tadi 400 kan? Siti dapat 50 juta. Sisa 350 itu diambil semua sama anak. Andi, Ani, dan Wati. Dengan catatan Andi ini dapat 2, Wati dan Ani dapat 1. Berarti 350 itu dibagi 4. Ya berapa? Nanti pakai kalkulator lah ya. 9 nggak sampai 85 lah kira-kira ya, 85 juta ya, 87.500. Si Andi dapat dikali 2, 87 kali 2, Ani dapat 87.500-an, Wati juga 87.500 dibagi 2. Ini kalau berdasarkan fikih. KHI juga sama, laki-laki memang dapat 2/1. Tapi ini bukan keputusan paten, masih bisa untuk dirubah asal ada kesepakatan, dan semuanya tahu. Mohon Bapak Ibu, oke? Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang meninggal adalah bapaknya. Kalau yang meninggal ibunya dibalik sekarang. Baik. Terima kasih sementara itu. Baik, terima kasih Pak. Kalau yang meninggal ibunya bagaimana Ustaz? Kalau yang meninggal ibunya kan berarti yang hidup suaminya. Ya. Berarti suami itu kalau dia punya anak 1/4, kalau tidak punya anak 1/2. Jadi 2 kali lipat dari istri. Istri kalau tidak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8. Kalau yang istri meninggal, suaminya yang hidup, berarti suami kalau punya anak 1/4, kalau nggak punya anak 1/2. Paham ya? Kan separuh toh, separuhnya dari istri. Saya contohkan. Menikah dengan Siti, punya anak Ani. Nah ini yang meninggal, itu kan ya? Ya. Maka Ahmad, karena dia suami, dapat 1/4. Ani, anak perempuan, dapat 1/2. Meninggal dunia, Ahmad yang hidup. Ahmad sebagai suami 1/4. Ani sebagai anak perempuan kata 1 dia dapat 1/2. Nanti contoh 2, 3 sama dengan ini. Yang beda kan cuma suaminya saja. Suami dapat 1/4 karena punya. Suatu misal suami istri meninggal tidak punya keturunan. Nah itu kemana nantinya itu harta benda? Yang meninggal duluan siapa? Hari. Ya, makanya kecelakaan kayak kasusnya sampai itu. Iya betul. Nah, Oke. misalkan dia nggak punya anak ya, yang mesti meninggal. Terima kasih. Baik. Pak Desa kasusnya Pak Desa itu. Matinya kan kita nggak tahu mana yang duluan. Wes. Pak Desa. Idolanya. Anggap saja itu mati barengan. Ya. Sama dengan pesawat jatuh itu. Kan kita nggak tahu yang duluan yang mana. Jadi kalau yang seperti itu yang mati duluan, mati bersamaan. Nah, itu ahli warisnya bagaimana? Kalau Vanessa itu kan punya anak. Kalau tidak punya anak bagaimana Ustaz? Ya tinggal saudaranya. Kalau 800 tadi dibagi 2, 400 juta suami, 400 juta istri. Ya sudah, yang punya suami diberikan ke saudaranya. Kalau nggak ada orang tua loh ya, kalau ada orang tua kasih orang tua. Ya bagian istri juga demikian, berikan ke saudaranya. Kalau ada saudaranya. Jadi masing-masing berikan ke saudaranya. Jangan yang meninggal suaminya diberikan ke saudara yang istri, keliru. Itu kan ipar, bukan saudara. Atau sebaliknya istri meninggal diberikan ke saudaranya. Ada yang begini di daerah Sidodadi itu, istrinya yang meninggal, lalu yang dapat saudaranya suami. Itu dosanya saudaranya Ustaz. Saudara dari mana? Suaminya itu kan saudara saya.
apa? Yang namanya saudara itu saudara dari yang meninggal. Sampai itu ipar lagi. EP namanya orang Jawa EP. Ipar itu EP. Nggak dapat itu. Sama juga dengan anak bawaan. Anak bawaan itu misalnya duda ketemu janda. Duda punya anak satu, janda punya anak satu menikah. Bawa anak sebelumnya. Kemudian yang duda ini meninggal dunia. Maka yang dapat anak itu anak dari dia sebelumnya, bukan anak dari istri yang dibawa itu, bukan. Sama kalau istri meninggal, anak yang dia bawa itu yang dapat. Anak dengan suami yang duda itu, anak yang suaminya yang dengan istri dulu itu nggak dapat. Paham maksud saya? Dosa kalau punya anak juga, ini punya anak bawaan satu, duda ini punya anak satu dengan istri sebelumnya menikah dapat janda punya anak satu. Setelah menikah juga punya anak lagi satu juga. Si duda ini meninggal, maka ahli warisnya itu adalah ya tentu istrinya ini yang masih hidup. Yang kedua anak bawaan sama anak yang dengan istri yang kedua ini. Istri anak dari istri yang bawaan itu nggak dapat. Dia bukan anak kan? Dia cuma anak bawaan anak tiri gitu. Nggak dapat. Kadang-kadang di masyarakat juga menganggap itu anaknya juga, ngerebut juga. Pokoknya urusan dua itu biasa Pak. Ya, katanya orang Jawa itu nggak ngeduluri. Meskipun saudara itu ditabrakan. Nonton lagi? Enggak, ada lagi. Ibu-ibu, enggak Bu? Ahli waris semua. Ada pertanyaan Bu? Yang biasanya kalau teliti masalah gini biasanya ibu. Saya saat ini biasanya ceritanya itu ibu. Saya kalau di radio itu yang nanya sebanyak ibu. Karena bapak itu kadang-kadang diusahakan urusan gak Bu. Ini saya sedang menangani kasus di Puskesmas, pusat namanya itu. Pusat apa namanya? Saya lupa ya. Pokoknya farma belakangnya. Itu ada persoalan. Persoalannya itu udah mulai tahun sekitar 90-an. Jadi 30 tahun yang lalu. Karena sudah 30 tahun yang lalu, maka semakin berpotensi menimbulkan masalah. Jadi urusan warisan ini jangan ditunda-tunda. Begitu meninggal dunia, selesai, udah urusan besar, mungkin 7 harinya, mungkin 40 harinya monggo dibagi. Ya, maksud dirembuk. Ya, dirembuk secara keluargaan, dan secara rame-rame, malu juga sama tetangga kalau rame-rame. Tapi yang namanya pembagian warisan itu kadang-kadang memang harus ada juru tengahnya, juru damai. Kalau nggak ada juru damainya itu kadang-kadang kalau dibagi dibagi sendiri menimbulkan masalah juga. Saya waktu itu sampai jam 11 malam karena waktu alam. Kebetulan suaminya meninggal itu istrinya banyak. Jadi anak dari ini nuntut, anak dari ini nuntut lagi. Itu keras. Terus pokoknya katanya untuk ya kita damaikan. Kita damaikan. Perdamaian itu kita tuangkan dalam bentuk surat perjanjian. Di perjanjian itu nanti kita notariskan supaya kuat. Gitu Pak. Jadi persoalan warisan ini masalah serius. Dan panjenengan pasti menghadapi. Entah jenengan mengalami sendiri, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya, itu pasti akan mengalami. Monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Saya sambil minum. Oke. Nambah lagi Ustaz. Ya, ada Bapak. Begini, ini ada satu keluarga, suami istri. Sebelum nikah, itu suami itu sudah punya segalanya. Punya segalanya itu artinya dia punya rumah, punya harta benda lah. Ya. Jadi sebelum nikah dia punya harta benda. Habis itu nikah. Suatu saat ini ada kasus memang. Istrinya meninggal, nggak punya anak. Ini dari pihak keluarga perempuan minta jatah, itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Suami sebelum nikah sudah jaya, sudah
hebat lah, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Yang namanya harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan. Itu kalau mau dibagi dua. Kalau menikah baru dapat sebulan, Ustaz sih belum dapat apa-apa, nikah sama dia udah meninggal, udah punya anak misalnya. Terus gimana? Ya nggak usah digonogini, apa yang mau digonogini? Wong selama masa pernikahan sebulan juga nggak punya apa-apa. Rumah itu sebelumnya dia sudah punya sendiri, mobil juga demikian. Maka langsung aja dibagi seperempat dari total harta aset suami tadi itu seperempat. Loh kok masih dapat Ustaz? Loh iya dapat memang, karena dia istrinya. Ketika dia meninggal dunia, saat itu dia masih dapat. Karena dia posisi sebagai istri. Tapi tidak gonogini loh Pak. Kalau tadi kan saya bilang gonogini dulu, baru dari gonogini itu dia dapat seperempat lagi. Ini nggak usah gonogini, karena nikahnya baru sebulan, belum dapat apa-apa juga. Ya dari harta suami, mobil, rumah dan sebagainya, anggap aja 1 M. Dia dapat seperempat karena nggak punya anak, istrinya. Berarti dapat 250. 750-nya yang untuk keluarganya suami. Gitu Pak. Jadi suami itu kalau selama dalam masa pernikahan dia juga nggak dapat apa-apa, dia sudah jaya sebelumnya, atau mungkin dikasih orang tua sebelumnya, harta bawaan dari orang tuanya, nggak bisa digodok gini, ya langsung aja istri dapat. Itu bisa jadi dalam masyarakat juga begitu, sering kali terjadi. Istri jangan sampai tidak dikasih apa-apa, keliru juga. Termasuk istri kalau dicerai, itu masih dapat hak waris selama dalam masa iddah. Dicerai, dapat 1 bulan, hak iddahnya 3 bulan. Suami meninggal, itu masih dapat karena masih dalam masa iddah. Asal perceraiannya itu baik-baik, maksudnya itu baik-baik bukan karena kasus. Kalau karena kasus, misalnya istri itu selingkuh, beda lagi ceritanya. Beda lagi. Karena dia nusyus itu membangkang. Nah orang membangkang itu nggak bisa dapat awas, karena dia selingkuh. Kasusnya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan perkawinan negeri Pak. Sama-sama pegawai negeri. Pegawai negeri. Iya. Yang kebetulan yang istri punya jabatan, akhirnya kan punya penghasilan lebih. Terus dalam warisan itu karena istri itu kerja itu kan dengan izin suami, berarti di situ ada sangkut pautnya suami. Apakah harta itu hanya dipakai untuk istri sendiri, sedangkan suaminya penghasilannya berkurang untuk mengatur rumah tangganya? Bagaimana itu kedudukannya? Ya, suami kan hanya memberikan izin untuk bekerja. Tentu kalau istri misalnya mau ngatur sendiri keuangannya, ya sudah punya istri semuanya. Kecuali istri mau berkolaborasi apa itu, hartanya dicampur gitu Pak. Ini beli rumah, hartanya siapa? Ya harta berdua Ustaz, hartanya suami, hartanya istri. Maka rumah itu bisa digondong gini. Tapi kalau istri tidak mau, misalnya, enggak, saya uang diatur sendiri, misalnya, kamu sendiri, misalnya begitu. Ya berarti istri sendiri itu uang. Berarti kalau begitu nanti ketika meninggal suami nggak ada gondong gini. Kalau seandainya saat mulai perkawinan itu ada perjanjian gitu, nanti sama-sama penghasilan itu untuk kepentingan bersama. Nah ya sudah, kalau begitu kan berarti itu berdua. Kalau sudah untuk berdua berarti ada gondong gini Pak. Karena sama-sama bekerja dan sudah diikrarkan untuk berdua, hidup berdua, kepentingan berdua. Itu gondong gini kalau seperti itu. Karena ada model istri yang kadang-kadang itu mulai sebelum menikah sudah perjanjian. Nanti kalau nikah, dua itu tak atur sendiri loh. Itu ada Pak. Makanya di dalam KHI juga diatur perjanjian pranikah itu boleh. Menyangkut apa saja, menyangkut warisan salah satunya. Boleh tidak masalah. Nah kalau dia sudah berikrar, ya sudah diatur bersama. Pokoknya hidup ini untuk kita berdua gitu. Tidak masalah. Boleh. Ya, terima kasih. Ya, nyambung. Kalau debat awalnya perjanjian menikah diomongin ini nanti harta bendanya untuk bersama-sama. Tengah perjalanan ternyata si ibu ini, si istri ini, karir lebih tinggi. Akhirnya kerjaan, Mas aku tunggu dewes. Nah itu gimana? Yang bener yang mana? Yang pertama dan yang terakhir. Ya perjanjian itu kalau kemudian harus ke pengadilan itu kan harus tertulis. Kalau cuma sekedar omongan nggak bisa buat juga. Nah di KUA itu biasanya ditanya juga, ini
ini ada perjanjian sebelum nikah nggak menyangkut warisan. Itu dicatat Pak, karena itu nanti ketika terjadi sengketa di pengadilan itu ditanya, dulu ada perjanjian pranikah, apa buktinya? Itu ditanya. Tapi kalau cuma sekedar lisan di tengah perjalanan berubah, ya pasti menang istri. Ya, apalagi tidak dicatatkan di KUA. Ngomong ke kamar. Ya karena di tengah perjalanan berubah istri. Karena mungkin provokasi dari orang tuanya apa? Bisa jadi begitu. Monggo Pak. Terima kasih. Masih terkait sama. Jadi seorang istri pernah bertanya kepada saya ya. Nah, masih famili lah ya. Dia cerita, ini suaminya mengatakan, jadi sama, ada kasusnya sama dengan ini. Suami istri saling sama-sama bekerja pegawai negeri. Kemudian suaminya mengatakan karena mau pensiun, pokoknya ini rumah ini nanti untuk anak saya. Nah si anak bawaannya, kemudian yang perempuan ini istri kedua. Nah kemudian suami mengatakan demikian. Padahal rumah itu yang beli itu istrinya. Terus kemudian ada renovasi, pembiayaan ya. Itu katakanlah hanya mungkin sekitar 1/4-nya lah nilainya. Nah, terus kemudian ada rencana mau renovasi, jadi kira-kira jadi separuhnya kalau di nominalnya. Nah itu tanya ke saya, gimana ini Mas? Gitu. Apakah dia nggak rela rasanya kalau mau dikasihkan anaknya, karena dia sendiri juga sebelumnya nggak punya anak, hanya punya saudara, punya keponakan. Suami itu punya anak bawaan? Anak bawaan. Nah, bagaimana ini Ustaz? Ini Pak, ini sering terjadi. Pertama, jadi catatan bagi kita, kalau kita mau merenovasi rumah itu, perjelas status itu punya siapa. Misalnya, oh itu punya ibu tiri, ya jangan direnovasi kalau punya ibu tiri. Kalau sudah terlanjur direnovasi gimana Ustaz? Nah ini diteruskan, dinilaikan dulu. Rumah itu dulu sebelum renovasi kira-kira NJOP-nya berapa? Kan ada nilai jual objek pajak daerah Panjang-Sari, Penjaringan Sari. Berapa NJOP-nya? Katakanlah 10 juta per meter misalnya, kali sekian ketemu 500 juta Ustaz. Sama bangunannya anggaplah 1 M. Ternyata dia renovasinya, anak bawaannya suami itu renovasi cuma habis 200 juta. Maka dipilah dulu yang umpama sekarang dijual, dia kan asetnya 1 M, anak bawaan renovasi 200 juta, berarti 1,2. Ternyata ketika dijual harganya 2 M. Jadi sekarang di prosentase tadi 1 M, 1,2 M itu asetnya ibu itu kan 1 M berapa persen? Asetnya anak bawaan itu cuma 200 juta berapa persen? Ketika rumah ini laku sekian tahun kemudian laku 2 M, ya tinggal di prosentase. Sekian persentasenya, sekian persen itu punya istri, sekian persen itu punya bukan punya anak yang bawaan suami yang renovasi itu. Gitu solusinya Pak. Harus di prosentase. Masalahnya kan belum meninggal tuh Pak, kebetulan belum meninggal tapi dia geruntel suami itu mau merencanakan seperti itu. Enggak bisa Pak, kalau belum meninggal namanya bukan warisan, itu namanya hibah. Ya, tapi ada rencana suaminya ini nanti untuk anak saya loh, bagaimana? Istri punya hak nolak, punya hak untuk nolak. Kalau dia tidak ikhlas, kecuali dia ikhlas silahkan. Misalnya dia tidak ikhlas, nggak bisa, itu juga anak bawaan kok. Saya juga punya saudara misalnya gitu. Ya harus diberi, istri harus menuntut, menolak, jangan diem. Jadi sebelum ada tindak lanjut gitu. Betul. Ya baik Mas. Okay. Oh, kemudian saya tambahkan, ini tadi kan ada yang diankan namanya anak aja. Padahal warisan itu kan vertikal dan horizontal, mungkin perlu penjelasan sedikit Mas. Ya, saya memang minggu ini fokus ke anak dulu. Minggu depan baru cucu. Minggu depannya lagi baru ke saudara. Kalau dibahas sekarang semua bingung saya. Ya, anak dulu ini dipahami pembagiannya seperti ini. Bulan depan baru saya masuk ke cucu. Bulan depannya lagi baru ke saudara. Saudara itu nanti ada saudara kandung,
saudara sebapak, saudara seibu. Minggu banyak lagi mungkin bapak, banyak lagi ayah, ibu, terus banyak gitu Pak bahasanya. Pokoknya anak ini dulu dipahami, oh itu udah bagus. Enggak Bu. Ini banyak uangnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, kan selama ini banyak kasus yang suami sudah meninggal lama, punya anak. Apakah itu secepatnya harus dibagi atau bagaimana? Misalkan suami istri bekerja, suaminya meninggal, terus punya anak laki-laki 2 atau 3 atau 5. Itu kasus bagaimana? Apa secepatnya harus dibagi atau bagaimana? Menurut ibunya sih, wes sakarpe ae, apa jare besok anakku, gimana itu Ustaz menurut hukum Islam? Iya, harus sudah dibagi. Kan ibunya kan punya hak juga. Punya hak dari suami tadi kan 1/4 pada punya. Di samping golong ini ibu. Lah kalau kemudian itu pasrah sama anaknya semua, ya monggo-monggo saja. Berarti kan ibu tidak punya hak. Tapi ya begini yang sering terjadi. Ustaz, anak saya masih kecil, misalnya SD, kan dia belum bisa mengelola uang sendiri. Ia ditaruh, maksudnya itu ditaruh jangan diambil. Nanti pada saat dia sudah dewasa, berikan haknya dia. Tapi kalau soal pembagiannya harus, jangan ditunda-tunda. Semakin lama, ya kalau ibunya tidak nikah lagi. Kalau ibunya nikah lagi, punya anak lagi, ya tambah ribet. Ibunya sih nggak menikah lagi Ustaz, tapi pasaran bongkoan terus pokoknya omai kita anggoni sak matiku apa jari anakku. Lah seperti itu loh Ustaz kasusnya. Oh, tidak apa-apa. Karena walaupun tidak dibagi pada saat itu, nanti pada saat ibu meninggal dunia, itu tetap jatuhnya kepada anak. Tapi juga harus hati-hati karena namanya umur itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibunya walaupun sudah tua, anaknya dulu yang mati. Nah ini repotnya di situ. Ustaz, sebelum ibunya meninggal, anaknya sudah meninggal duluan, gimana? Nah, kasus ini banyak. Jadi kalau menurut saya tetap dibagi. Ibu itu punya hak berapa, anak itu punya hak berapa, disimpankan uangnya kalau memang itu belum balik, belum dewasa. Soal nanti kalau sudah dewasa ya diberikan haknya. Terus rumah itu bagaimana Ustaz nanti? Ya nanti tunggu pembagian tidak harus dibagi sekarang. Tetapi hitung-hitungannya jelas. Nanti misalnya ibunya meninggal, baru dijual, silakan, tidak ada masalah. Jadi begini Bu, hitung-hitungan itu harus jelas. Andaikan rumah itu tidak mau dijual, tidak ada masalah. Ditunggu atau mungkin dijoki oleh saudaranya. Joki itu ngoki, ganti rugi itu tidak ada masalah. Jadi tidak harus dijual. Atau tanggoni saat matiku misalnya. Iya, betul. Tetapi kalau kemudian anaknya mati duluan, kalau anaknya misalnya sudah punya anak lagi, sudah nikah punya anak lagi, kan kasihan cucunya. Gitu. Kalau belum nikah sih nggak apa-apa, karena kalau dia mati tetap saudaranya yang mati sama ibunya. Tapi kalau dia sudah nikah punya anak kan kasihan anaknya juga, karena anaknya punya hak, cucunya juga punya hak juga. Jadi pasal bongkar begitu itu menurut saya kurang tepat juga. Hitung-hitungannya harus jelas. Soal pembagiannya nanti menunggu ibu meninggal ada masalah. Tapi sudah dihitung. Itu ya. Ini ada yang saya cerita, yang ibunya diusir itu gara-gara sudah dihibahkan. Jadi ibunya itu punya anak 3. Suami istri, suaminya meninggal, ibu itu kaya, punya rumah 3. Anaknya memang 3, terus ditutup satu-satu sama ibunya. Misalnya, kamu ini juga. Setelah itu, ibunya yang tempat di rumah itu dikoskan, karena itu sudah dihibahkan miliknya si anak. Ini hati-hati juga, karena anak itu belum tentu karakternya sama dengan orang tuanya. Orang tua berbuat baik, menghibahkan rumah, ibunya malah dikoskan. Itu mungkin perhitungannya harus jelas, segera. KHI itu mulai kapan Ustaz? 91. KHI Berlaku ya? Berlaku. KHI itu acuannya hakim PA, Hakim Pengadilan Agama.
91. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana kalau ayah ibunya itu sudah meninggal semuanya, terus harta rumahnya atau hartanya itu tidak segera diwaris, tapi dibiarkan ditempati, misalnya siapa yang mau, yang ada yang menempati gitu, yang mungkin ada saudara yang tidak mampu, jadi dibiarkan dulu gitu. Bagaimana untuk orang tua yang sudah meninggal itu apakah menanggung beban, misalnya sengsara atau gimana gitu? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Orang tua yang sudah meninggal kan tidak ikut, itu tanggungannya orang yang masih hidup. Nah, rumah ini sering terjadi di desa biasanya. Karena anaknya sudah berubah ke kota semuanya, di desa sudah tidak ada orang, yang menempati adalah tetangganya misalnya. Itu boleh Pak? Boleh-boleh saja. Tetapi menempati itu harus jelas. Itu cuma sekedar menempati atau memiliki. Karena kalau menempati terus-terusan, gak diurus, rumah itu gak diurus, sampai dia bangun, renovasi, itu pada akhirnya mengklaim juga bahwa itu dianggap miliknya. Jadi bagi saya, silakan menempati, haknya dia cuma menempati, tapi hak milik tetap ada pada anak tadi. Karena misalnya di desa kan ini terjadi. Silakan ditempati gak apa-apa, siapa saja, saudaranya, tetangganya, budenya boleh, tapi sekedar menempati, bukan menghaki, bukan memiliki itu maksud saya. Nanti pada saat yang mau dibagi, ya tetap kepada anak. Orang yang suruh menempati itu tidak punya hak. Tapi kalau cuma sekedar supaya ada yang menempati, saya tak suruh tetangga, nggak apa-apa. Sekarang sekedar menempati, bukan memiliki. Nah makanya saya bilang harus jelas, karena menempati terlalu lama sampai renovasi, yang renovasi tetangganya itu pada akhirnya nanti diklaim. Ini punya saya, ini kan dulu bocor semua, ini tak renovasi sama saya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merenovasi bukan punya pribadi, tanya dulu. Termasuk rumah yang diberikan mertua. Saat ini saya dulu rumah diberi mertua, gimana ini Ustaz? Renovasi apa enggak? Tanya itu ke mertuanya. Saya diberi ini memang diberi dihibahkan, apa cuma suruh nempati? Kalau cuma suruh nempati, gak usah direnovasi Pak. Nanti setelah direnovasi, kadang-kadang dulu itu gak terima. Itu rumahnya ibu dulu masih jelek, gak ada yang ngaku. Sekarang begitu rumahnya megah, ngaku semua. Nah, itu masalah. Jadi sampai renovasi itu kalau bukan punya hak miliknya, jangan direnovasi. Barnoy. Jangan dulu nggak usah. Kasihan ibu Ustaz. Nah kalau kasihan ibu, kumpulkan saudaranya. Nih rumahnya ibu ini. Kebetulan mertuanya ikut dia. Ibu minta direnovasi karena udah bocor ini semuanya. Udah jelek rumah ini. Saya mau merenovasi, tapi kan ini bukan hak saya. Gimana nanti ke depan ini perhitungannya? Kumpulkan saudaranya itu, ajar rumuskan. Kasus di Keputi kan begitu, dikasih mertua, bukan dikasih, suruh nempati di orang pasti. Begitu sekarang Keputi jadi kota, dulu kan sawah, rawa-rawa itu, ada yang mau. Sekarang udah megah, pinggir jalan. Saudaranya datang semua. Itu punya ibu dulu, ini segala macam. Dulu masih jelek, ada yang ngaku. Tapi manusia, mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita mengajukan ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama saya simpulkan dari keterangan jenengan itu intinya ketentuan yang ditulis itu sebenarnya tanda kutip kurang berlaku, hanya kesepakatan seperti ini. Jadi semua penjelasannya terkait kesepakatan. Kalau kami menyimpulkan ya. Terus yang kedua, mohon maaf Ustaz ini. Kalau di rumah jenengan itu gimana? Untuk jenengan masalah menangani hak warisnya itu mungkin bisa kita adopsi. Ya. Iya. Terima kasih aja. Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama, apakah data kutip ini tidak berlaku tergantung kesepakatan? Tidak. Ketika tidak terjadi kesepakatan maka harus dikembalikan ke ini. Hukum itu kan diatur begitu. Tetapi kan Islam itu memberikan ruang untuk berdiskusi. Makanya tadi saya bilang 2:1 laki-laki 2 perempuan 1 itu bukan keputusan paten. Tapi harus tahu, anak laki-laki harus tahu,
awal fulanah dapat sekian 100 juta, adikku itu dapat 50 juta setahun. Setelah itu yang laki itu bilang, Ustaz kasih adik saya kalau gini, terus 75 semua itu, enggak apa-apa. Tapi ketika dia ngomong, enggak, saya laki dapat 2. Yang perempuan, saya kan yang merawat orang tua saya minta bagian sama rata gitu. Maka dikembalikan ke hukum ini, ya 2/1. Jadi ini acuan pertama Pak. Tapi kalau kemudian mau dirubah asal ada kesepakatan monggo. Berarti sedekahnya anak laki-laki kepada adiknya tidak apa-apa. Itu oke. Nah, yang kedua, di keluarga saya bagaimana? Kakek saya itu, nenek saya sudah meninggal. Kakek itu punya sawah alhamdulillah banyak. Itu dihibahkan. Sudah hibah sekarang. Jadi ibu saya punya saudara 13. Ya, orang dulu itu mana-mana gitu ya. Kami meninggal 5, tinggal 8. Nah saudara berapa? Meninggal sudah lama, sebelum nenek meninggal sudah meninggal duluan. Dan belum nikah semua, masih kecil-kecil ya. Jadi 8 orang itu sama kakek saya sudah gitu. Nih sawah ini bukan. Ya karena sudah ada hibah. Nanti pada saat apunten, mudah-mudahan kakek saya masih banyak umur sehat. Kalau sudah nggak ada kakek itu, nggak usah rebutan. Apa mau direbutan? Sudah dihitung, sudah dihibahkan. Tinggal rumah induk itu, rumah induk yang di desa itu yang kalau berbarang kumpul di sini itu, saya bilang kita harus diwakafkan. Kalau wakaf ya, wakaf untuk keluarga. Siapapun yang merasa keturunannya kakek ini, namanya Abdul Ghani, kakek saya itu, kakek Abdul Ghani, anak cucunya itu berhak untuk pulang ke rumah dan tidak ada yang bisa melarang. Itu solusi Pak, solusinya. Sebab kalau kemudian rumah di desa itu dijual, memang kita nggak punya tempat pulang kalau lebaran. Kalau kemudian dikuasakan ke saudara, takutnya dia menguasai semuanya. Maka paling aman adalah wakaf. Namanya wakaf itu kan wakaf ada 2, wakaf untuk umum seperti masjid ini kan untuk umum. Ada wakaf untuk keluarga. Jadi selama dia merasa anak cucunya berhak untuk pulang. Itu kalau di keluarga saya gitu. Loh, istri saya kan orang luar, kan luar. Oh, orang tua saya sendiri maksudnya. Oh, keluarga saya masih belum Pak. Belum. Enggak. Ya untuk anak dan istri saya nanti kalau memang sudah besar semuanya. Gitu. Kalau ada anak kan wis aman kan kalau punya anak. Dalam tanda kutip itu hak waris itu tidak menjatuh ke saudara. Nah ini saya cerita untuk kakek karena sudah sepuh. Kalau saya kan masih muda lah, mudah-mudahan panjang umur itu. Kalau kakek saya itu sudah usia 100 tahun, tapi ke sawah itu masih bisa. Ke sawah itu bisa. Dan tertua di kampung itu tertua. Sudah cukup jam 5 jam. Jam 5 ya? Sambung lagi. Pak. Pertanyaannya ditahan dulu. Minggu depan kalau begini dirasa belum mantap, saya ulangi. Kalau udah mantap, saya bahasakan ke cucu. Oke? Jangan gitu, matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan ke satu Jamaah sekalian untuk menambah wawasan ilmu, ya karena memang waktu yang sudah pas jam 5 sudah selesai, maka untuk kelanjutan materi tentang mawaris ini masih tetap berlanjut. Kalau toh bulan depan ternyata juga belum tuntas, ya kita teruskan lagi, nggak apa-apa, karena ini ilmu. Pemahaman kita harus sempurna, jangan setengah-setengah, nanti setengah-setengah jadinya bingung keluarga. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Mari kita bersama dengan bacaan doa kafaratul zaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.